semuanya, perkenalkan saya Gabriela Rahayu Kuncoro dengan NIM 248114030. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan makalah berjudul Efek Kemoterapi terhadap terjadinya alopecia, kajian biologis dan psikologis pada penderita kanker. Presentasi ini akan memberikan gambaran menyeluruh mengenai bagaimana kemoterapi dapat menyebabkan kerontokan rambut, mengapa tingkat alopecia berbeda pada tiap pasien, serta apa saja faktor biologis, fisiologis, dan psikologis yang berperan. Untuk memahami konteksnya, mari kita mulai dari bagian pendahuluan. Kemoterapi adalah salah satu metode utama pengobatan kanker karena mampu menghambat pembelahan sel tumor. Namun, obat kemoterapi bersifat non-selektif, sehingga sel sehat yang juga memiliki aktivitas pembelahan tinggi ikut terkena dampaknya. Salah satu jaringan yang paling terdampak adalah folikel rambut. Oleh karena itu, kerontokan rambut atau alopecia menjadi salah satu efek yang paling umum dan paling terlihat pasien kanker. Statistik menunjukkan hingga 65 hingga 90% pasien kemoterapi mengalami alopecia, tergantung jenis obat dan dosis yang digunakan. Efek samping ini sering menjadi beban emosional bagi pasien karena berkaitan dengan citra diri, persepsi sosial, dan kepercayaan diri. Kondisi inilah yang melatar belakangi pemilihan topik penelitian ini. Kerontokan rambut akibat kemoterapi bukan hanya masalah kosmetik, tetapi fenomena biologis, fisiologis yang kompleks. Obat-obatan seperti taksan dan antrasiklin yang sering digunakan pada pasien kanker payudara dan kanker ovarium memiliki dampak kuat pada folikel rambut. Meskipun obat yang diberikan sama, tingkat alopecia dapat berbeda pada setiap pasien. Ada pasien yang mengalami kebotakan total, ada yang mengalami kerontokan sedang, ada pula yang hanya mengalami penipisan rambut, walaupun regimen kemoterapinya identik. Variasi ini menunjukkan adanya peran faktor biologis, fisiologis, dan genetik yang mempengaruhi sensitivitas folikel rambut terhadap obat kemoterapi. Karena itu, pembahasan mendalam diperlukan agar kita dapat memahami mekanismenya secara menyeluruh. Berikut saya akan menjelaskan batasan masalah dalam kajian ini. Agar pembahasan tidak melebar dan tak fokus, makalah ini membatasi ruang lingkup penelitian pada beberapa hal. Yang pertama, hanya membahas alopecia yang disebabkan oleh kemoterapi. Yang kedua, menitik beratkan analisis pada mekanisme biologis, faktor genetik, fisiologis kulit kepala, metabolisme obat, dan variasi siklus rambut. Yang ketiga, dampak fisiologis dibahas sebagai pendukung untuk menunjukkan kompleksitas masalah. Yang keempat, pembahasan tidak mencakup terapi farmakologis lain yang tidak berkaitan langsung dengan kemoterapi. Rumusan masalah dari penelitian ini terdiri dari 5 poin utama. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan alopecia akibat kemoterapi? Yang kedua, bagaimana mekanisme terjadinya alopecia pada folikel rambut? Yang ketiga, mengapa sebagian pasien mengalami alopecia berat sedangkan yang lain tidak? Yang keempat, faktor biologis dan psikologis apa saja yang mempengaruhi perbedaan tingkat alopecia. Yang kelima, apa saja upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi resiko alopecia akibat kemoterapi. Nah, untuk menjawabnya, ditetapkan beberapa tujuan penelitian. Yang pertama, memberikan definisi jelas mengenai kemoterapi induced alopecia. Yang kedua, mendeskripsikan bagaimana kerontokan rambut terjadi pada proses kemoterapi. Selanjutnya, menjelaskan penyebab variasi tingkat alopecia antar pasien, menguraikan peran faktor genetik, fisiologis, nutrisi, dan psikologis, dan yang terakhir, menyebutkan beberapa strategi pencegahan atau pengurangan alopecia yang dapat dipertimbangkan dalam praktek klinis. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya pemahaman tentang mekanisme biologis alopecia dan memberikan landasan ilmiah mengenai bagaimana obat sitotoksik bekerja pada folikel rambut. Secara praktis, penelitian ini dapat meningkatkan kesiapan pasien sebelum memulai kemoterapi, memberikan bekal edukasi bagi tenaga medis, dan membantu tenaga kesehatan dalam memilih strategi pencegahan alopecia yang lebih tepat. Kita masuk ke bagian inti pembahasan, dimulai dari tinjauan pustaka. Saya merangkum 4 penelitian utama. Yang pertama, penelitian Ben Cridis tahun 2024 pada pasien kanker payudara menunjukkan bahwa 89% pasien mengalami alopecia signifikan dan sebagian kecil bahkan permanen, yang berdampak besar bagi kualitas hidup. Yang kedua, penelitian Gaumont 2025 menjelaskan bahwa kerusakan DNA dan apoptosis sel folikel merupakan penyebab utama alopecia, serta menunjukkan bahwa variasi genetik seperti enzim CYP450 mempengaruhi sensitivitas pasien terhadap obat. Ketiga, menurut Perez 2024, kondisi fisiologis seperti sirkulasi darah kulit kepala dan ketahanan folikel menentukan seberapa parah kerontokan rambut terjadi. Dan yang terakhir, Nguyen 2022 menunjukkan bahwa alopecia berkaitan erat dengan kecemasan, depresi, dan penurunan kepercayaan diri, sehingga dampaknya bukan hanya fisik tetapi juga psikologis. Selanjutnya kita masuk ke dasar teori. Yang pertama ada kanker. Kanker terjadi akibat pertumbuhan sel abnormal yang tidak terkendali,
Sel kanker agresif dan dapat menyebar ke jaringan lain. Banyak terapi kanker, terutama kanker payudara, menggunakan obat sitotoksik yang memiliki resiko alopecia yang tinggi. Yang kedua ada kemoterapi. Kemoterapi bekerja dengan menghambat pembelahan sel kanker melalui kerusakan DNA dan penghambatan mikrotubulus. Namun dampaknya juga dirasakan oleh sel tubuh lain yang cepat membelah, termasuk sel matriks rambut, sehingga menimbulkan alopecia. Yang ketiga ada alopecia. Alopecia adalah kerontokan rambut yang terjadi karena folikel rambut berhenti memproduksi batang rambut. Jenis yang dibahas ini adalah kemoterapi induced alopecia, yang paling parah terjadi pada rambut dalam fase anagen. Selanjutnya ada mekanisme alopecia. Pada kemoterapi, obat merusak sel matriks yang aktif membelah. Kerusakan ini memicu apoptosis sehingga rambut mudah patah dan rontok. Pada beberapa obat seperti doxycycline, kerusakan dapat mencapai sel induk folikel sehingga menyebabkan alopecia permanen. Dampak alopecia. Alopecia berdampak pada citra diri, rasa percaya diri, dan kondisi emosional. Banyak pasien merasa kehilangan identitas diri. Pada beberapa kasus, pasien bahkan mempertimbangkan berhenti dari terapi karena tidak siap menghadapi perubahan fisik. Dan selanjutnya adalah pencegahan. Beberapa metode pencegahan alopecia antara lain scalp cooling, penggunaan minoxidil setelah terapi PRP untuk stimulasi folikel rambut, serta perawatan nutrisi dan kulit kepala. Meskipun tidak ada metode yang benar-benar efektif, kombinasi strategi dapat membantu mengurangi keparahan alopecia. Kita masuk ke pembahasan. Kerontokan rambut akibat kemoterapi bukan hanya akibat obatnya, tetapi interaksi antara obat, genetik, metabolisme tubuh, sirkulasi kulit kepala, nutrisi, serta faktor psikologis pasien. Pasien dengan metabolisme obat yang lambat cenderung mengalami kerusakan folikel yang lebih berat. Sebaliknya, kondisi stres juga memperburuk kerontokan rambut karena meningkatkan kadar hormon kortisol. Hal ini menunjukkan bahwa alopecia merupakan fenomena multidimensional dan respon pasien sangat dipengaruhi kondisi biologis dan emosionalnya. Untuk kesimpulan, dapat disimpulkan bahwa alopecia terjadi karena kerusakan sel folikel rambut akibat obat sitotoksik. Tingkat keparahannya berbeda pada setiap pasien karena dipengaruhi faktor genetik, fisiologis kulit kepala, nutrisi, serta kondisi psikologis. Oleh sebab itu, pemahaman terhadap faktor-faktor ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas perawatan pasien. Saran yang diajukan diantaranya yang pertama memberikan edukasi mengenai risiko alopecia kepada pasien sebelum terapi. Kemudian, memberikan dukungan psikologis selama proses pengobatan, menjaga nutrisi dan kesehatan kulit kepala, serta mempertimbangkan teknik scalp cooling atau minoxidil sebagai upaya pengurangan kerontokan. Ini daftar pustaka yang digunakan. Sekian penjelasan dari saya, dan jika ada salah kata mohon dimaafkan, dan akhir kata saya ucapkan terima kasih.